warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ana Nuraini, NIM 40014180022, Universitas Negeri Semarang, jurusan IPA Terpadu Pendidikan IPA S1. Di sini saya ingin mempraktekkan yaitu uji karbohidrat. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasikan suatu bahan yang ada kandungan karbohidratnya dengan menguji menggunakan uji iodium. Nah, untuk alat dan bahannya di sini ada garpu yang sudah saya tadi untuk gunakan menghaluskan bahan-bahan yang perlu dihaluskan seperti nasi, terus kemudian ada putih telur dan juga tahu. Untuk bahan-bahannya di sini ada 10 gelas air mineral bekas, terus ada nasi, gula, madu, pati, mangga, tahu, kemudian ada minyak sayur, putih telur, susu, dan ada kontrolnya berupa air. Nah, di sini untuk cara kerjanya itu dengan meneteskan beberapa sampel menggunakan larutan iodium ini. Kita teteskan sebanyak 2-3. Ini untuk yang nasi. Kemudian selanjutnya ada gula, ada madu, ada pati, mangga, tahu, minyak sayur, putih telur, terus susu. Di sini ada kontrolnya yaitu berupa air. Tadi sampelnya itu sekitar 20 ml. Setelah dicampur dengan iodium, maka diaduk seperti ini secara perlahan, masing-masing dari bahan atau sampel. Nah, ini ada kontrolnya, warnanya seperti ini ya. Oke, ketika sudah dilarutkan dengan iodium, maka tunggulah beberapa saat sebelum kita tadi sudah mengetahui bahwa warnanya kan masing-masing berbeda. Setelah kita berikan iodium, maka warnanya akan menjadi ungu. Karena apa? Karena di sini iodium itu merupakan suatu larutan yang jika dilarutkan dengan suatu glukosa, maksud saya suatu karbohidrat jenis golongan polisakarida, akan menghasilkan warna yang berwarna ungu ataupun biru atau ungu ke merah-merahan. Karena apa? Karena di dalam suatu kandungan polisakarida ini ada dua, misalkan yaitu amilum. Amilum ini ada amilosa dan juga amilopektin, dimana kalau amilosa ini akan menghasilkan warna biru, kalau amilopektin akan menghasilkan warna ungu ke merah-merahan. Nah, untuk sampelnya ini yang nasi ya. Ini yang nasi bisa dilihat warnanya ungu. Warnanya ungu berarti ini mengandung amilum atau amilopektin ataupun amilosa. Warnanya ungu. Kemudian yang ini contohnya yaitu tahu, sedikit tidak ada perubahan ataupun merah-merah kecoklatan. Untuk yang gula pasir ini pun sama seperti kontrol, warnanya merah, enggak merah sih, coklat gimana gitu. Terus ini madu juga warnanya tidak ada perubahan, sama seperti tadi warnanya. Dan ini pati, tadi warnanya kan putih, sekarang bisa menjadi ungu. Dan beberapa sampel yang lain juga. Jadi di sini dapat disimpulkan pada praktikum uji karbohidrat ini yang merupakan ada kandungan karbohidrat berupa polisakarida itu seperti nasi, kemudian pati, terus ini mangga juga terdapat sedikit, lalu putih telur ini juga ada sedikit, kemudian susu, ini tahu ya, putih telur, mohon maaf, ini putih telur tidak ada perubahan sama sekali.
Terus ini minyak sayur ada perubahan di mana tadi warnanya kuning menjadi ke merah-merahan. Terus ini susu pun di sini juga ada sedikit tapi warnanya agak ungu. Jadi kalau yang tidak terdapat warna ungu berarti dia tidak mengandung jenis golongan karbohidrat yang polisakarida. Bisa mungkin monosakarida seperti gula pasir tadi. Terus ada yang fruktosa ini seperti madu ini. Karena apa? Karena di situ tidak terdapat suatu kandungan yang ada di dalam polisakarida. Jadi warnanya tidak menunjukkan spesifik dari polisakarida, entah itu biru, merah ke biru-biruan, ungu ke merah-merahan. Oke, terima kasih. Oke, di sini kita akan lebih menjelaskan lebih detail lagi dari praktikum yang sudah saya lakukan tadi mengenai uji karbohidrat menggunakan reaksi iodin. Nah, tadi kan udah kita dapat beberapa sampel yang sudah dideteksi iodin dan mengetahui hasil dari perubahan warna yang apabila dideteksi oleh iodin tersebut itu ungu ataupun ungu kemerah-merahan dan juga atau biru. Itu tergantung dari jenis amilum, entah itu amilopektin ataupun amilosa, dimana sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya kalau yang amilopektin itu warnanya adalah ungu, kalau yang amilosa itu warnanya biru. Nah, di sini saya sudah mendapatkan datanya. Datanya saya akan membahas sedikit demi sedikit atau satu persatu. Untuk yang menghasilkan warna ungu atau mengandung karbohidrat jenis polisakarida itu ada nasi, kemudian ada pati, ada buah mangga, terus ada minyak sayur. Untuk lebih jelasnya lagi, sedikit saya menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat ini kan merupakan suatu jenis senyawa kimia di mana rumusnya itu C, H, dan juga O. Tergantung dari jenis karbohidrat tersebut itu apa ya. Ada banyak jenisnya, monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida, di mana dari masing-masing jenis ini itu memiliki karakteristik yang tersendiri-sendiri. Monosakarida itu hanya memiliki satu, mono dari kata satu, kemudian ada disakarida ada dua, dan yang ketiga ada polisakarida itu ada banyak dari gugus-gugus keton maupun glukosa dari monosakarida. Sebenarnya juga ada oligosakarida, tapi di sini akan lebih membahas yang polisakarida. Kenapa membahas polisakarida? Karena uji uji iodin ini lebih cenderung kepada mengidentifikasi jenis karbohidrat yang bergolongan amilum ya. Di sini kan udah ada datanya ya. Untuk yang nasi warnanya ungu. Nah, kenapa warnanya ungu? Berarti nasi ini mengandung polisakarida karena dia mengidentifikasi positif berwarna ungu khususnya pada amilum. Nah, kemudian ada pati juga sama dengan nasi ya, dimana dia juga positif mengandung karbohidrat jenis polisakarida. Tapi ada kasus lain. Nah, misalkan nasi ya. Nasi ini jika kita mengunyahnya, bukan menggerusnya tapi mengunyahnya, maka kalau kita benar-benar mengunyahnya dengan lembut akan ditetesi oleh iodin itu tidak berwarna ungu. Karena apa? Karena sudah terurai dengan bantuan enzim yang kita miliki, yaitu petialin atau amilase yang merubah polisakarida menjadi monosakarida sehingga tidak menghasilkan warna ungu. Tapi di sini itu kan karena digerus ataupun dihaluskan saja, tidak ada bantuan enzim sama sekali, maka akan terbentuknya polisakarida. Kemudian ada mangga. Nah, di sini mangga kenapa teridentifikasi adanya polisakarida? Karena menurut penelitian yang sudah dilakukan, jurnal yang sudah saya dapat bahwasanya
tingkatan suatu polisakarida pada buah itu terletak pada masak atau tidaknya ya. Buah yang belum terlalu masak atau ranum itu masih terkandung polisakarida. Karena apa? Karena ketika buah itu mengalami proses pematangan, maka akan mengalami yang namanya degradasi polisakarida. Nah, berhubung buah yang saya praktekkan ini adalah buah yang tidak terlalu masak, maka degradasi polisakarida itu belum terlalu maksimal, jadi masih teridentifikasi adanya polisakarida tersebut. Kemudian ada minyak sayur. Nah, minyak sayur ini juga mengandung sedikit polisakarida karena dalam komposisi minyak yang saya pakai ini ada namanya oil palm oil atau kelapa sawit. Jadi di sini kemungkinan besar masih ada selulosa. Selulosa ini kan juga bagian dari polisakarida ya jenisnya. Oke, kemudian yang terakhir yang tidak mengandung polisakarida ini ada gula, madu, kemudian tahu, kemudian putih telur, susu, itu tidak mengandung polisakarida. Nah, kemungkinan besar dari sisa yang tidak mengandung polisakarida ini mengandung monosakarida ataupun disakarida. Misalnya gula pasir ini. Gula pasir ini kan sukrosa ya, berarti dia termasuk sakarida, disakarida. Terus madu itu fruktosa, dia termasuk monosakarida. Terus ini tahu, kemudian besar itu tahu adalah ada yang terkandung monosakarida, mungkin ya ada yang protein gitu kan, tidak sepenuhnya selalu ke polisakarida, ada beberapa bahan lain yang mendominasi. Terus ada putih telur juga, ini kemungkinan besar adalah protein. Susu ini kan laktosa ya, jadi golongan glukos monosakarida. Nah, seperti itu ya. Kenapa golongan monosakarida dan juga disakarida tidak teridentifikasi adanya maksud saya warna ungu itu karena monosakarida dan juga disakarida itu tidak memiliki struktur yang sama dengan polisakarida, yaitu keton dan juga aldosa yang gugusnya itu tidak bebas. Kalau yang monosakarida dan disakarida itu kan gugus keton dan juga aldosanya itu bebas, maka dia itu termasuk gula reduksi yang disakarida ya. Pokoknya yang strukturnya itu tidak seperti polisakarida, tidak menghasilkan warna ungu. Nah, seperti itu. Untuk reaksi antara iodin dan juga gugus polisakarida ataupun jenis karbon polisakarida itu, dimana keduanya itu akan membentuk yang namanya rantai helix atau spiral. Terus ikatannya itu akan masuk ke dalamnya, jadi sehingga teridentifikasilah warna yang menunjukkan ungu atau biru. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton ataupun mendengarkan sedikit dari pembahasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.